أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berada pada 14 Sya'ban dan nanti malam insyaallah kita masuk 15 Sya'ban dan merupakan malam nisfu Sya'ban. Imam Sayyidina Ali, beliau ada beberapa malam yang beliau tidak pernah meninggalkan di setiap tahunnya. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Begitu juga Imam Syafi'i, beliau ada beberapa malam yang setiap tahunnya tidak pernah beliau tinggalkan momennya, tidak pernah meninggalkan keutamaannya, dan di antaranya juga malam nisfu Sya'ban. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, salah satu jawaban Rasulullah SAW, karena di bulan Sya'ban akan diangkat amal kita. Itu yang bertanya langsung Usamah bin Zaid, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau melihat Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, lalu bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Salah satu jawaban daripada Rasulullah SAW, karena pada nisfu Sya'ban, karena pada bulan Sya'ban amal kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi kinerja kita sebagai muslim setiap tahunnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, saya senang, saya bahagia ketika Allah mengevaluasi kualitas ibadah saya dalam keadaan berpuasa. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini sebenarnya kita akan masuk langsung ke surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Karena sebelumnya kita sudah belajar bersama surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan juga pada hari ini kita akan membaca surah Al-Ikhlas. Dan perlu diingatkan kembali bahwasanya kenapa kita mulai dari belakang bukan berarti kita menentang ayat Al-Quran, tapi kita sudah menyampaikan sebab kita memulai dari belakang ini karena di antara surah-surah yang sering dibaca. Oke, baik. Sebelum kita masuk surah Al-Ikhlas, kita mengulang sedikit surah sebelumnya, yaitu surah Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Di ayat kedua ini, pada pertemuan lalu kita sudah menyampaikan bahwasanya cara membaca ikhfa itu antara izhar dan idgham. Satu hal yang luput dari penjelasan kita pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya bacaan ikhfa itu suaranya itu dari mulut dan dari hidung. Dia dua-dua ada. Min syarri ma khalaq, dari mulut ada, dari hidung ada, tapi dominan suaranya itu dari hidung, bukan dari mulut. Kalau dominan suaranya dari mulut, maka akan keluar seperti ini, mesya.
Ketika ada yang membaca seperti ini, mesya, itu dominan suaranya dari mana? Dari mulut. Tapi dia harus didominasi oleh suara dalam hidung. Kenapa di situ ada nun mati? Min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan di surah Al-Falaq ini banyak baris ra di baris bawah. Okey, baik. Takun segala ramai-ramai segala tunggu surah Al-Falaq. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Perlu diperhatikan di naffa. Naffa seperti saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu kalau kita letakkan tangan di depan akan terasa ada hembusan nafas. Naffa, naffa, sa. Di fa dan sa ada hembusan nafas. Kalau tidak keluar, maka tidak benar ucapan kita. Maka bisa diletak, tapi bentehlah sembahyang. Tenduk nenteh deh. Naffa, sa. Naffa, sa. Kalau tidak berhembus, maka bacaan kita belum benar. Naffatsati fil 'uqad. Baik. Kedua surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, disilahkan dengan muawwidzatain. Dan kedua surah ini dan surah yang akan kita baca ini disebut apa? Dia awali dengan Qul. Maka para ulama tafsir menyampaikan kalau dimulai dengan Qul itu kita harus meyakini bahwasanya ini Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh, yang memerintahkan langsung itu Allah. Qul, takun. Maka ji kita di kampung kena sakit sinya ada tayu rajai badanku. Tabar tayu rajai badanku pun baca Qul hu sik baca. Al-Falaq sik baca. An-Nas sik baca. Pakan hantar peruh kera tu. Karena tanya hana yakin tu. Padahal sudah dibilang sama Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah saya berlindung, ya kan? Saya berlindung dengan wasilah itu. Gi bacanya gi peruh lam i. Je kubat. Tapi dro hanroh dah baca lagi kan. Pakan karena hana ya yakin. Maka diingatkan oleh para ulama tafsir ketika disebutkan Qul, beryakin nyo yang you Allah. Maka ketika Allah yang you, maka Allah yang akan istajabah. Nah, itu penting supaya ketika kita baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, hadir bacaan tersebut di dalam hati kita. Makanya orang dalam kampung kadang sakit ego ke Qul huwallahu ahad dia baca. Pulih dengan Qul huwallahu ahadnya. Qul a'udzu birabbil falaq, pulih pakai karena yakin. Karena ayat Al-Quran pada dasarnya semua ayatnya itu syifa, menjadi obat. Membak yakin, tapi kan berarti alihnya baik lain jak punya sakit gon jak pada tidak seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk ke surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini di antara surah yang paling banyak namanya. Ada namanya surah Al-Asas. Ada namanya Al-Mani'ah. Ada banyak sekali. Ada namanya An-Nisbah. Banyak sekali nama daripada surah Al-Ikhlas ini. Dan keutamaan surah Al-Ikhlas ini luar biasa. Ada seorang sahabat, beliau itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Setiap beliau salat,
itu selalu membaca qul huwallahu ahad. Sehingga ketika beliau menjadi imam, ada yang protes. Ya Rasulullah, nasi dro imum je, tiu roi baca qul hu. Ayam tak dengar pilih. Lagi hana ayat lain, lagi hana surat lain. Merasa hana nyaman. Nyopu dengkunya hana pun hana ayat lain, pun hana ghafal lain. Qul hu diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tanya ke dia, kenapa dia membaca qul hu? Bukan urang kan khalif ta'raf, tak pegang sesuatu yang berbeda supaya dikenal, atau dia membuat sesuatu supaya dia terkenal atau bagaimana? Bukan. Ketika ditanya kepada sahabat tersebut, kenapa kamu membaca surah Al-Ikhlas? Saya menyukai surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena itu sifat Rabbi. Karena itu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari jawabannya tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai surah Al-Ikhlas. Makanya ada riwayat juga yang mengatakan kalau beliau itu masuk ke surga karena beliau itu mencintai surah Al-Ikhlas. Seperti itu. Jadi gitunya tak anggap remeh. Jangan menganggap remeh nanti ketika bulan puasa banyak yang diantara kita yang membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua. Jadi tak anggap remeh. Bukan berarti hajat baca yang lain. Seperti itu. Baik. Itu banyak sekali keutamaan. Dan saya sendiri mendapati guru saya, salah satu guru saya Syekh Hisam Al-Kamil, beliau salah satu imam di Masjid Bibers di Kairo. Ketika saya berkunjung ke masjid beliau dan beliau menjadi imam, di penghujung beliau selalu juga membaca surah Al-Ikhlas setiap salatnya. Jadi jangan menganggap remeh surah Al-Ikhlas ini. Okey, baik. Kita masuk ke surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini diawali juga dengan kata Qul. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Yang pertama kata Qul, qaf itu berada di lidah bahagian belakang. Qa. Selanjutnya karena dia barisnya bengkok, mulut kita harus monyong. Qu. Qul. Qul. Okey, baik. Sekarang huruf lam. Lam di situ makhrajnya dari mana? Lam itu ujung lidah kita kena dengan langit-langit. Ketika lidah kita tidak pas kena dengan langit-langit atau tergantung, itu akan keluar suara qula. 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 Tapi kalau kena dengan langit-langit tidak akan keluar le itu. Qul. Qul. Berkenang dengan langit-langit. Qul. Tapi kalau tidak kena tergantung qula. Maka bacanya qul hu. Qul hu. Okey. Huwa itu hak besar. Hak besar keluar dari pangkal tenggorokan kita. Maka dibacanya hu. Jangan baca qul huwallah, tapi bacanya qul hu. Qul hu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Huwallah. Di sini lafzul jalalah. Lafzul jalalah, lafaz Allah itu ditentukan oleh baris sebelumnya tebal dan tipis. Di sini huwa baris atas, sebelum lafaz Allah baris atas, maka lafzul jalalah di sini harus dibaca tebal. Huwallah. Huwallah. Lidah kita harus terangkat. Huwallah. Qul huwallahu ahad. Okey. Ketika membaca lafzul jalalah Allahu, bermenyum ha ba ujungnya hu Allahu. Qul hu Allahu. Baik ada hu-nya. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Baik. Sekarang di ujung. Di ujung itu ada qalqalah. Qul huwallahu ahad.
dibaca langsung, jangan dipanjangkan. Ini diantara kebiasaan atau kesalahan dalam membaca qalqalah itu dengan memanjangkan. Qul huwallahu ahad. Salah. Kalau kita baca seperti itu, Qul huwallahu ahad, itu di depan ha ada alif. Sedangkan di sini tidak ada. Maka harus dibaca ahad. Ahad. Kadang getanyo terpengaruh dengan irama. Biasanya setiap kampung itu ketika sama dia tahlil ada irama sendiri setiap kampung. Irama itu nggak apa-apa asal tidak menyalahi kaidah tajwid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bukan bermaksud menghinakan saudara-saudara kita yang baca irama seperti itu. Tidak, silahkan. Itu diantara irama yang mudah terekam. Tapi biasanya setiap kampung, setiap daerah itu ada iramanya sendiri. Tergantung siapa yang memimpin. Tidak salah irama tersebut selama tidak bertentangan dengan kaidah tajwid. Maka yang pertama harus dikedepankan adalah kaidah tajwid. Kalau kita baca ahad itu sudah berbeda. Maka dibacanya ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Baik. Dan qalqalah itu sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, qalqalah itu ulama-ulama tajwid sering mengingatkan taqalqalatil qidru. Ya, maka sudah kita sampaikan munyo gepegah qalqalah ningat judang i ketika kita masak air panas, ketika tutup panci itu sudah naik turun, seperti itulah cara kerjanya qalqalah. Bagaimana? Huruf dal itu makhrajnya dari ujung lidah kita kena dengan pangkal gigi seri kita. Ahad. Ahad. Nah, kalau kita letakkan saja tanpa kita jauhkan tidak akan keluar. Tapi lidah kita ketika kena di makhrajnya ahad, lalu kita jauhkan, otomatis suara qalqalah itu keluar sendiri. Jadi yang perlu dipahami bahwasanya qalqalah ini bukan dibuat-buat. Kalau kita baca seperti ini, Qul huwallahu ahad, itu dibuat qalqalahnya, bukan hasil keluar sendiri. Qul huwallahu ahad. Ahad. Begitu dia kena makhrajnya, kita jauhkan, secara otomatis akan keluar suara qalqalah seperti itu. Qul huwallahu ahad. Takun siga ngurai lo menu. Qul huwallahu ahad. Ahad, cepat. Baik. Sekarang tidak selamanya kita membaca qalqalah itu surah Al-Ikhlas ini dengan berhenti, wakaf setiap ayat. Nah, gure-gure tanya yang di tarekat yang baca kulhu kadang sampai serbe gatruk ya, 100.000 kali, kadang ada yang 1000 kali. Gimana cara menyoda baca menyoda piyo-piyo hantrok kadang disambung menansi kita yang sama dia, kadang na tiploh ge dia bacanya pi musambung je dah sambung je, silahkan sambung, tapi lebih gad ni bak tip ujung, tapi yo setiap penghujung ayat. Tapi kalaupun kita mau membaca sambung, gimana cara sambung yang betul? Maka dibacanya Qul huwallahu ahadunillah. Ahadunillahus samad. Karena sebahagian rata-rata ketika lun semubut di rumah di balik nyodrok urang bak surah Al-Ikhlasnya, lu baca siga liulang gitu aja sambung. Nya macam-macam dah dengar. Nah yang tedang gitu sambung. Nah yang gesambung ahadulillah. Jadi kiban cara kita baca ahadunillah.
Dari part itebit nunyan, dalam bahasa Arab ini Ustaz Edi katanya yang beliau pakar, lun tuan angkat tangan, tidak ada kapasitas untuk menjelaskan, tapi ada kamu tulis. Untuk punya salah bagus tepat oleh Ustaz Edi, insyaallah, oleh Dr. Edi. Nunyan ditebit dari tanwin. Tanwin itu baris dua itu pada dasarnya ada nun mati, dia terucap tapi tidak tertulis. Ketika kita baca ahadun, qul huwallahu ahadun, itu pada dasarnya seperti kita tulis di bawah ahadun. Sebenarnya dia sukun. Maka orang Arab dia secara umum kalau dalam satu kalimah, dalam satu kata itu masih bisa berkumpul dua sukun. Tapi tidak semuanya, ada kondisi tertentu. Dalam satu kata berjumpa dua sukun masih bisa, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau berbeda kata, ada dua kata, antara kata yang pertama dan kata yang kedua, itu dua-duanya sukun, tidak bisa dibaca oleh orang Arab. Sehingga apa? Itu disebutkan iltiqa'us sakinaini, berjumpa dua sukun. Kebiasaan orang Arab, kaedah dasar orang Arab, ketika berjumpa dua sukun seperti ini, itu salah satu cara supaya kita bisa mengucapnya. Salah satu cara, bukan satu-satunya. Salah satu caranya yang terjadi di kasus kita ini dengan menghidupkan salah satu huruf. Di sini nunnya sukun, di depannya berjumpa dengan alif. Alif selamanya sukun. Tidak bisa dibaca oleh orang Arab. Ahadun, Allah. Jadi bagaimana cara membacanya? Dikasih baris salah satu. Di sini dikasih baris yang pertama, yaitu baris bawah. Pakan baris bawah karena kaedah dasarnya setiap berjumpa dua sukun itu pada dasarnya akan dikasih baris bawah. Al aslu fil tiqa'is sakinaini, baris bawah. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu baris atas dan baris bengkok. Tapi secara umum pada dasarnya ketika berjumpa dua sukun dikasih baris dan barisnya adalah baris bawah. Maka lihnya katanya baik salah. Tak baca ji ahadu ni. Yang menyita yang leurung kamu ho. Yang berkah mungkin kabudai dah baca, kadang hana tak depat dari pat ditebit nunyan. Aci dah minta merupa nunyan. Emang hana mentulih. Karena dua baris itu, tanwin itu pada dasarnya nun mati yang terucap tapi tidak tertulis. Maka ketika kita sambung akan keluar dia. Ketika keluar seperti ini dia sukun, dan sukun tidak bisa dibaca oleh orang Arab. Maka cara menyambungnya dengan apa? Memberikan baris, salah satunya ahadunillahus samad. Seperti itu. Taktis baca tiga boleh? Dari ayat pertama dan ayat kedua. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Baik. Itu cara menyambung. Sekarang kita masuk ayat kedua. Allahus samad. Lafzul jalalah di sini juga dibaca tebal. Allah. Dulu ada salah satu sahabat saya. Beliau itu selama 5 tahun di Mesir. Bukan berarti beliau tidak bisa membaca Al-Quran, bisa. Kalau tidak bisa, nggak lulus dulu kuliah masuk Al-Azhar. Tapi untuk meningkatkan kepahaluh lah. Beliau di akhir tahunnya, di tahun terakhirnya pergi belajar Al-Quran, khusus belajar Al-Quran. Bukan menghafal, belajar membaca Al-Quran. Yang membuat beliau malu sampai tertunduk beliau itu ketika disuruh ucapkan Allah. Rupanya ketika diucap salah. Beliau mengatakan 20 ledun kau mulun.
Sudah 20 tahun lebih umur saya, rupanya saya belum benar mengucapkan lafzul jalalah. Karena kenapa? Gerakan mulutnya tidak benar. Allah. Termasuk ketika waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La. La, mengkali hujung. Bagaimana cara bacanya? Allah. Allah. Nyo kadang-kadang jodoh. Beli Allah baik. Kecuali orang meratib tu ada tali kadang kan. Karuh mudi nya lain, tapi lebih agak orang yang meratib bersadar ni. Cekeh urang mentang nyo mentang undip ke. Allah. Jangan lagi baca Allah. Lun tuan tinggal lu nyamun. Abang lun tuan nyan salah satu pengurus masjid di kampung. Lun tanya mbak beliau, Allah yarham. Bang, kiban cara azan belagi drone. Pegah pokok ji dek, bek buka-buka babah. Allahu Akbar, kiban cara. Ana buka babah. Kau ji buka bom. Karena orang tanya kadang menyuka muka bomnya engkau marap. Tidak seperti itu. Buka mulutnya. Allah. Makanya di sini bacanya Allahus Samad. Allahus Samad. Okey, baik. Di sini di ayat kedua ada kata As-Samad. Huruf sad itu salah satu sifatnya adalah rakhawah. Rakhawah itu kiban? Rakhawah bermebahu. Waktu ada baca lagi yang katanya wateta azan. Azan hana perle ke nyan, cuman huruf ji kan berbutoi. Hayya 'alas salah. Sad ji bermebahu. Baik betul. Hayya 'alas salah. Lanjut. Hayya 'alas salah. Sad ji bermebahu. Seret. Jangan mudah putus. Begitu juga di sini. Allahus Samad. Dah ke segala orang Allahus Samad. Begitu juga dengan kata dal di sini As-Samad, qalqalahnya jangan dibuat-buat. Allahus Samad. De jangan dibuat seperti itu, tapi biarkan dia selesai sendiri. Allahus Samad. Allahus Samad. Kita ulang dari ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Okey. Ahad itu di antara kesalahan. Makanya hati-hati. Dulu Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada sahabat, salah satunya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud mengajarkan Al-Quran ke generasi selanjutnya. Sampai pada suatu hari beliau membaca innamas sadaqatu lil fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang membaca di hadapan Ibnu Mas'ud ini tidak memanjangkan. Sebenarnya kan harus dibaca innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya kan? Fuqara itu harus panjang. Tapi ada sahabat yang membaca di hadapan Abdullah bin Mas'ud ini, generasi selanjutnya itu membaca tidak panjang, dikomentari. Padahal kalau dibaca pun lil fuqara tanpa panjang itu tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna padahal. Tapi dikomentari oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ma hakadza aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukan seperti itu Rasulullah membacakan ayat tersebut kepada saya. Yang membaca ini bertanya, lalu bagaimana Rasulullah membacakannya? Abdullah membacanya dengan panjang. Innamas sadaqatu lil fuqara. Yang ingin saya sampaikan apa? Padahal di sini tidak berubah makna.
tidak berubah makna, tapi Abdullah bin Mas'ud mengomentari. Apalagi kalau dengan panjang itu mengubah makna. Contoh saya bilang, ketika kita baca surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mohon maaf, di beberapa tempat saya pernah mendengar bacanya seperti ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Nanti yang Pak Ustaz Edi. Fa'ala fa'alu. Punya fa'ala sida urung ubud. Fa'ala panjang, dua urung ubud. Alam tara kaifa fa'ala. Tidakkah kau perhatikan fa'ala dua Tuhanmu. Nak beda Najib? Apapun aliran kita di dalam Islam ini, tidak ada yang mengatakan Tuhan itu dua. Tidak ada aliran di dalam kita, tidak ada yang mengatakan trinitas terhadap Allah. Tidak ada. Tapi ketika kita salat, kita baca apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Baiknya tegan di sini. Kenapa itu berubah makna? Begitu juga ketika kita baca tadi, Qul huwallahu ahad. Jangan dibaca ahad. Kiban mengubah makna nanti yang bak gurai-gurai nanti yang mufhum bahasa Arab. Jadi jangan disepelekan. Panjang pendek itu walaupun tidak mengubah makna, tapi Abdullah bin Mas'ud beliau mengomentari. Dan Rasulullah pernah memberi tazkiyah. Kalau kalian mau melihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan, dengarlah bacaan daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Seperti itu. Baik, ayat terakhir, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Lam yalid wa lam yulad, ayat ketiga, dan ini terdiri dari 4 ayat. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Di sini ada 2 qalqalah. Yang pertama lam yalid wa lam yulad. Okey. Para ulama ini beda-beda dalam membedakan, membagi qalqalah. Ada yang membagi qalqalah sampai 4. Ada qalqalah sughra, kubra, akbar sampai banyak. Misalkan. Tapi kita hari ini ambil 2 saja. Tapi ketika ada orang bilang nanti qalqalah itu sampai 4, ada pendapat seperti itu. Karena menonton lihat tua tu. Yang 2 bawahnya mudah kadang tua tu, pula tak pegah hyper. Maka tak ingat yang 2 ini saja. Ada 2 qalqalah. Qalqalah yang pertama sughra dan kubra. Kapan qalqalah itu sughra dan kapan qalqalah itu kubra? Qalqalah sughra itu apabila kita wasal. Wasal itu kita sambung baca. Jadi yang menjadikan dia tebal besar dan kecil, sughra dan kubra istilahnya, itu apabila kita waqaf atau tidak waqaf. Maka yang di sini di ayat ketiga ini lam yalid. Lam yalid ini kalau kita sambung, kita biasanya jarang berhenti di sini. Lam yalid wa lam yulad. Yalid ini qalqalah sughra. Yulad atau yang di atas tadi Allahus samad. Allah qul huwallahu ahad. Yang di atas itu dua-duanya kubra. Kenapa? Karena kita waqaf, berhenti. Nanti ada sebahagian mengatakan karena posisinya di tengah, posisinya di akhir. Ini posisinya di tengah, ya kan? Tapi dia kita waqaf. Baik. Kenapa yang menjadi tolak ukur? Yang menjadi tolak ukur sughra dan kubra itu adalah diwakaf atau tidak. Ini kita sampaikan. Contohnya di sini lam yalid wa. Kenapa dia
Kenapa dia sughra di sini? Karena ketika kita wasal, ketika sampai pada huruf dal dan dia sukun dan dia qalqalah, lam yalid, kita melanjutkan bacaan sesudahnya, maka terdengar bacaan qalqalah itu lebih sedikit kecil. Kenapa? Karena kita masih membutuhkan tenaga untuk mengucapkan huruf sesudahnya, lam yalid wa, sehingga tidak terlalu terdengar. Sedangkan ketika kita wakafkan, kita tidak mengucapkan lagi huruf sesudahnya, maka dengan lempang mudah kita ucap lam yalid wa lam yulad. Lempang, kita tidak mengucapkan lagi. Itulah yang menjadikan sughra dan kubra. Sughra apabila dia diwasal dan kubra apabila diwakafkan. Kenapa sughra dan kubra itu? Karena wakaf dan wasal. Ketika kita sambung, kita wasal, kita membutuhkan energi lagi untuk mengucapkan huruf sesudahnya. Sedangkan ketika kita wakaf, kita tidak lagi butuh energi untuk mengucap huruf sesudahnya. Itulah yang menjadikan sughra dan kubra. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana perbedaan antara sughra dan kubra? Apakah sejauh langit dan bumi? Contohnya seperti ini, lam yalid wa lam yulad. Kenapa pakai rakyat ba'dal tengku? Karena nyo sughra je kubra berayutlah berbeza. Tidak, bedanya beda tipis saja. Beda antara sughra dan kubra, beda-beda tipis, bukan harus punya perbedaan yang sangat menonjol. Lam yalid wa lam yulad, tidak perlu seperti itu. Waktu ada baca bunuh nama nangku hana kan, tapi bisa diucap. Okey, baik, kita ulang dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Okey, ayat terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ayat terakhirnya nyampe lalu ni. Wa lam, ya, biasa katanya asal kamu rompak mim mati, nun mati yang kalelo tu. Walam. Sedangkan di sini setelah mim mati huruf ya, tidak boleh dilamakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini bacanya kufuwa. Pada kata kufuwa, mulut kita semuanya monyong. Kufuwa. Ku, kenapa monyong? Karena dia baris bengkok. Ku. Fu juga karena baris bengkok. Waw, kenapa seperti itu? Waw, apapun barisnya, mulut kita tetap monyong karena makhrajnya seperti itu. Di dua bibir dengan dua bibir itu dimonyongkan. Ku fu wa. Ku fu wa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Juga ahad, jangan dipanjang, jangan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, baik. Teteskan baca juga dalam mandum. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Okey, baik. Di sini walam yakul lahu ada maksilah, tapi jangan terlalu panjang. Walam yakul lahu, hu di sini panjang, tapi cuma satu alif dua harakat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, kita ulang dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulang ayat sana dan ayat kedua disambung. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sambung ke surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi harus diulang dari bismillah. Tarikah kita, jalur kita baca Quran, setiap jumpa awal surah harus membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Fatahallahu alaikum. Alhamdulillah kita sudah belajar 3 surah pendek pada kesempatan ini, dan insyaallah di kesempatan ke depan kita akan membaca surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Kenapa dengan surah Al-Qadar? Karena biasanya ketika bulan Ramadan kita yang mengambil paket dari At-Takatsur, ya, dari At-Takatsur sampai ke Tabbat Yada. Begitu di separuh yang kedua itu sudah mulai membaca surah Al-Qadar. Dan ketika membaca surah Al-Qadar biasanya kita sering meninggalkan huruf ra yang ada di ujung. Oleh karena itu insyaallah walaupun nanti pengajiannya akan dilanjut di bulan suci Ramadan, tapi saya rasa tidak akan sampai ke surah Al-Qadar. Maka nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar surah Al-Qadar. Oke, di akhir daripada majelis ini saya ingin mengingatkan saya sendiri dan kita semuanya bahwasanya setiap kita itu harus punya mushaf pribadi. Harus punya mushaf pribadi. Artinya apa? Ada satu mushaf yang kita pakai itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Getanyo kadang najum tuh. Ada punya aksesoris. Nyampe ilegok mana dah jimat. Lalu mana surat-surat keramat. Tapi punah kita yang mushaf. Apakah kita punya mushaf yang dengan mushaf itu selalu kita pakai untuk kita membaca Al-Quran? Yang pertama bisa menjadi syahid nanti di akhirat. Kalau mushaf ini yang dulunya selalu dibaca oleh si fulan, Selanjutnya manfaatnya ada orang yang setiap bulan beliau khatam baca Al-Quran.
Ya, sehari 1 juz, sehari 1 juz. Artinya apa? Beliau sudah luang waktunya, sudah umur 60, kapan pensiun ke? Tapi setiap hari beliau, setiap bulannya khatam baca Al-Quran. Ya? Di umur 60 tahun sekian, beliau hafal Quran 30 juz. Kenapa? Karena rupanya beliau setiap hari membaca Quran tanpa mengganti-ganti mushaf. Jadi neduk setiap ayatnya, waktu baca roh gedang-gedang imum, lagi mutulih, nah? Lagi tak buka Quran dika. Kenapa? Dia hafal letak-letaknya. Maka getanyo yang ka Tuhan, yang mudah nak puisi. Ya, ikut le senyap tu. Hai ayah, pun hawan dalam puasanya. Ija kerong ke ban. Jakrong punya nama mudah sih, tapi punya nama mudah rezeki hanya tajak Gramedia, tajak toko buku yang tengok galak dia, toko kitab, tajak tamita mushaf yang galak tu. Bergalak tu. Ladang se orang kata minta baca kerana ada Muhammad baju anak putri bidun, yang penting galak tu. Oh dasuk galak tu. Menansi mushaf. Ada mushaf yang kadang disukai oleh orang, tidak kita sukai. Ya, yang kita yang galak ada tamita saboh, nyan talob lah. Titip urus minimal satu halaman khatam gitu. Hana mesti khatam sebulan sekali, mesti tahun 3 je sid. Di luar bulan suci Ramadan kita baca dan mushaf itu kita simpan baik-baik. Iwo cucur digaga nek kakek na Quran saya dulu baca jid baca tapi pudu baksa. Nyan na tanda kakek baik nem pinah-pinah. Ya, itu ditanda baik-baik. Nah, insya-Allah nyen jika syahid bagi kita untuk menjadi saksi bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita, dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya bagi orang lain, dan ilmu yang kita dapatkan ini jangan sampai menjadi bahan kita menilai orang lain. Baik, Tengku. Kulhu nyan peh datang mbak ahli qiraah setahulun pertama qiraah kita tidak boleh membaca seperti itu. Kulhu Allah, kalau ditafsirkan mungkin bisa ada penafsiran seperti itu, tapi kalau bacaan sejauh pengetahuan saya tidak tahu, bukan berarti tidak ada, diketahui oleh orang lain mungkin ada seperti itu. Sejauh pengetahuan saya, kulhu Allah. Secara bacaannya, mau orang menafsirkan, mau punya misalkan di karena di beberapa tariqah tasawuf itu ada zikirnya hu. Kita tidak berbicara ke situ. Mau anda setuju, tidak setuju itu bukan ranah kita untuk membahas. Tapi kalau membaca kulhu Allah, kulhu Allah, saya belum mendapatkannya. Apalagi kalau di tarik kita. Karena dalam mengajar Al-Quran ini sebenarnya harus sesuai dengan ijazah. Saya boleh mengajar Al-Quran dengan ijazah, karena dengan ijazah yang saya dapatkan qiraah Asim, riwayatnya Haus, dan tariknya Asy-Syatibiyah. Itu jalur saya yang mendapat. Di luar itu saya tidak punya lisensi untuk mengajar. Walaupun ada pengetahuan sedikit-sedikit, tapi tidak punya lisensi untuk mengajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.